kekasih, Tuhan tahu seberapa kita benar-benar merasa membutuhkan Dia dan sadar bahwa memang Tuhanlah kebutuhan kita. Lebih dari nafas, lebih dari darah, lebih dari air yang kita harus minum. Kedengarannya ini lebay, saudara. Tetapi sebenarnya ini standar dan fakta. Tidak usah menunggu nanti waktu tubuh menjadi kaku, terbujur, mati, baru sadar bahwa memang lebih dari segalanya Allah yang kita butuhkan, saudara. Saudaraku sekalian, mengapa orang tidak bisa menghayati dan merasakan bahwa Allah yang kita butuhkan lebih dari segala sesuatu? Karena sudah terbiasa, saudaraku, mengharapkan dan mengandalkan kekuatan manusia. Sudah biasa mengharapkan dan mengandalkan kekuatan manusia, saudara. Kekuatan diri sendiri, kekuatan manusia lain yang dianggap bisa menjadi penolong, saudara. Itu biasa kita lakukan dan juga saya lakukan. Tetapi itu yang membuat kita tidak merasa membutuhkan Tuhan secara proporsional atau benar. Dan dengan cara itu, dengan tindakan itu kita menyakiti hati Bapa. Karena Bapa menjadi tidak atau kurang mulia di mata kita. Tidak atau kurang terhormat. Padahal Dia Allah kita maha mulia, mestinya juga harus menjadi maha terhormat di dalam hidup kita. Mengapa kita tidak merasa membutuhkan Tuhan secara benar? Karena kita sudah terbiasa menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Dan berpikir bahwa tidak ada kesenangan dalam hidup ini selain dunia ini. Karena sebagai manusia memang kesenangannya ya apa yang dapat dilihat, dapat disentuh, dan dapat didengar. Allah tidak kelihatan. Bagaimana bisa dibutuhkan? Nah, saudaraku, belum lagi dalam suasana dunia yang nihilistis, yang makin tidak percaya adanya Allah, atau tidak merasa perlu Allah itu ada. Karena sudah biasa menggantungkan suasana hati jiwanya dari hiburan dunia dengan segala fasilitasnya. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang membuat orang tidak merasa membutuhkan Allah. Selanjutnya, kenapa orang tidak merasa membutuhkan Allah secara proporsional? Karena tidak menghayati dan tidak mengerti bahwa manusia itu makhluk kekal. Suatu hari tubuh kita ini saja akan menjadi kaku, terbujur, mati, dikubur. Lalu apa yang kita butuhkan setelah itu? Nah, itulah sebabnya pemazmur mengatakan di Mazmur pasal 73, ya. Pemazmur mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Begitu dikatakan dalam Mazmur 73. Ayat 25, saudaraku. Makanya pemazmur bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Dan pemazmur mengajarkan kita satu hal, bahwa orang yang jauh dari Tuhan itu akan binasa. Kau binasakan, kata firman ini. Pemazmur mengatakan, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ini bukan zina seks, tetapi tidak merasa membutuhkan secara proporsional atau secara benar. Nah, ini masalahnya, saudara. Akhirnya apa, saudara? Ya, berpaling kepada dunia ini. Dan itu dipandang sebagai perzinahan. Kalau orang menghayati bahwa dirinya makhluk kekal, semua akan dilepaskan, bahkan tubuh yang kita kenakan ini pun harus kita lepaskan. Maka orang akan mengatakan hanya engkau yang kubutuhkan, hanya engkau yang kuperlukan. Saudara, jika kita benar-benar menyadari bahwa hanya Allah yang kita butuhkan, lebih daripada nafas kita, lebih dari darah kita, lebih dari air, makanan atau apapun, saudara. Maka kita akan berusaha untuk mencari Tuhan dan menemukan Dia. Tidak mudah saudara menghayati realitas Allah itu. Seperti yang saya kemukakan beberapa hari ini. Tidak mudah. Makanya kita menyediakan waktu setiap hari berdoa, ini mencari wajah Tuhan. Dan kemudian kita mulai bisa menemukan Tuhan, bukan hanya lewat doa, tapi juga dalam perjalanan hidup ini. Sampai akhirnya saudara, kita bisa berkata, lebih baik aku tidak hidup daripada aku hidup malah kehilangan Tuhan. Lebih baik aku tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa daripada punya banyak tapi tidak memiliki Tuhan. Ya, tetapi faktanya Tuhan, saudaraku, kalau kita miliki berarti kita juga akan terpelihara. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita atau paling tidak, ini yang benar, kita bisa melewati dari hari ke hari. Tuhan juga akan memberikan kita sahabat, teman, saudara, orang lain jadi keluarga, jadi saudara yang juga bisa mengisi hidup kita. Ya tentu manusia itu makhluk sosial yang harus saling mengisi, saudara. Kalau kita merasa membutuhkan Allah secara benar, secara proporsional gitu, saudara, kita akan mencintai Dia lebih dari apapun dan siapapun. Sebab yang paling kita butuhkan pasti paling kita cintai. Paling kita pertahankan, saudara. Kita akan mencintai Tuhan lebih dari mencintai siapapun dan apapun. Dan betapa indahnya kalau sampai kita bisa mencintai Tuhan dengan benar. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Karena Tuhan pun akan merasakan cinta itu. Jadi Tuhan itu saudara bisa merasakan yang kita rasakan mengenai atau tentang Dia. Jadi mulut mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, tapi hati tidak, tentu Tuhan tahu. Nah, kalau hati kita begitu menggelora, membara, mencintai Tuhan, pasti Tuhan di surga, pasti hatinya tertarik. Hati Tuhan tertarik, seperti ditarik saudaraku sekalian. Ya, seperti ditarik. Siapa yang menarik hatiku seperti ini? Ya tentu Tuhan Maha tahu, ya lihat orang ini, si Anu, wah luar biasa. Nah di situ kita benar-benar bisa menjadi kekasih Tuhan atau menjadi anak kesukaan Tuhan. Aduh saudara, kesempatan ini hanya sekali untuk selama-lamanya. Dan singkat di bumi ini.
kita memburu hal ini, saudara. Bagaimana bisa mencintai Tuhan lebih dari mencintai apapun dan siapapun. Yuk, kita memilih untuk membutuhkan Tuhan lebih dari membutuhkan apapun dan siapapun. Baik, saudaraku sekalian, inilah pemberitaan firman Tuhan. Hari ini adalah hari Jumat, oke? Nanti kita akan doa bersama jam 6:30 di Mall Arta Gading, bisa diikuti lewat Truth ID dalam virtual, dan saudara juga bisa hadir secara onsite atau offline. Anda datang dari kantor langsung saja ke Mall Arta Gading, Anda bisa makan di Mall Arta Gading, bisa jalan-jalan sejenak mau beli barang apa, ya bisa duduk-duduk ya di situ ngopi, lalu nanti jam 6:30 saudara berdoa bersama kami. Biasanya kami juga menyediakan kopi atau kopi susu atau apa yang datang ya. Baik saudaraku sekalian, sampai nanti ya 6:30 hadir dan saudara akan merasakan kehadiran Tuhan di ruangan itu. Waktu kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan doa bersama nanti sore malam jam 6:30. Di Mall Arta Gading lantai 5. Bapa pimpin kami mau merasakan lawatan dan kehadiran. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian. Tuhan memberkati saudara.